Di video ini, kita lanjutkan pembahasan tentang GBAS Computer Based Exam untuk aplikasi CBE Server. CBE Server adalah aplikasi utama dalam sistem GBAS CBE yang fungsinya untuk melaksanakan ujian. Nanti CBE Server ini yang akan menyusun dan mengacak soal ujian, juga mengatur login peserta ujian. Dan oleh admin sekolah nanti bisa memantau jalannya ujian lewat CB Server ini. CB Server ini pula yang nanti akan menghitung nilai ujian dan mengirimkan notifikasi hasil ujiannya ke orang tua. Di CB Server ini juga yang akan mengatur setting aplikasi CBE lainnya. Dan oleh admin sekolah nanti bisa membuat berita ujian di CB Server ini. Jadi CB Server ini yang pertama kali harus disiapkan sebelum aplikasi CBE lainnya. CB Server ini nanti harus disiapkan dengan baik, diinstal di server sekolah, dan dikelola oleh admin sekolah. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Mari kita mulai. Belum memulai aplikasi CB Server, ada beberapa konfigurasi yang harus kita atur terlebih dahulu. Untuk mengaturnya, kita klik tab konfigurasi, lalu pertama kali kita memilih menu basis data. Nah, di sini kita harus mengisikan alamat IP dari basis data GBAS yang kita gunakan. Tolong dicatat ya, untuk penggunaan di multi-user, di jaringan, ini jangan menggunakan localhost. Localhost ini adalah nilai untuk uji coba dan nilai default dari instalasi GBAS CB Server. Nah, ini kita harus ganti ke alamat IP dari basis data GBAS yang kita gunakan. Nah, ini contohnya saya isikan 192.168.1.95. Portnya adalah 3434, user ID-nya root, dan passwordnya yang digunakan. Nah, ini kalau sudah benar, kita klik simpan dan terapkan. Dan kalau sudah terkoneksi, nanti ada informasi konfigurasi basis data telah berubah. Nah, alamat IP inilah yang nanti akan digunakan oleh CB Editor dan CB Client untuk koneksi ke basis data GBAS. Jadi, pengaturannya diatur di sini nih, di CB Server. Jadi, ini jangan sampai salah, supaya CB Editor dan CB Client bisa mengakses ke basis data GBAS. Karena kan untuk mengambil data siswa, data soal, dan lain sebagainya kan ada di basis data GBAS. Jadi alamat IP ini harus disiapkan dengan benar. Yang kedua yang harus kita atur adalah ini menu CBE Server. Nah, di sini kita harus menentukan alamat IP yang digunakan CBE Server ya untuk menerima koneksi dari CB Editor dan CB Client. Jadi nanti CB Editor dan CB Client ini akan menghubungi CB Server ya ke alamat IP yang kita atur di sini untuk melakukan login, untuk menyimpan soal dan lain sebagainya. Nah, untuk mengaturnya kita pilih di sini. Nah, ini tersedia alamat IP address yang di tempat instalasi CB Server ini. Nah, kita pilih yang 192.168.1.95 yang ini. Lalu kita simpan dan terapkan. Jadi nanti CB Editor dan CB Client, misalnya ketika login pertama kali ya, ini nanti akan menghubungi CB Server lewat IP address ini 192.168.1.95. Jadi ini harus diatur dengan baik. Nah, berikutnya yang harus kita atur adalah ini firewall. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk pengaturan basis data kan ini menggunakan portnya 3434. Lalu untuk CB Server di sini ada pengaturannya 8102. Nah, ini firewallnya ini harus dibuka nih untuk port 344 dan 8102 ini. Karena ini digunakan untuk koneksi dari CB Editor dan CB Client. Nah, untuk membuka firewallnya ya, untuk mengatur firewallnya di sini kita sudah siapkan fungsi tambahan. Nah, ini kita klik menu ini nih, tambah aturan firewall. Nah, di sini ada informasi buka koneksi firewall untuk port yang digunakan GBAS, yaitu port 80, 3434, 8100 sampai 8105. Nah, kita klik ini tombol atur ini. Nah, nanti ada informasi berhasil menambahkan firewall rules. Jadi
ini portnya sudah disiapkan nih dan bisa menerima koneksi dari klien. Hal lain yang perlu disiapkan sebelum memulai CBS server adalah lisensi penggunaannya. Nah, tapi untuk penggunaan sampai 40 klien, ini bisa digunakan secara gratis dan tanpa lisensi. Ini untuk uji coba ya, tapi bisa juga untuk mengadakan ulangan harian atau ujian per kelas. Yang jumlah siswanya mungkin per kelas itu antara 30 sampai 35 siswa, ini cukup mungkin menggunakan yang lisensi gratis ini sampai 40 klien. Nah, tapi apabila sekolah mau mengadakan ujian serentak yang pesertanya diikuti oleh satu sekolah atau satu kelas, ini perlu memesan lisensi penggunaan CBS server. Nah, untuk pemesanan bisa lewat website Cibas ya, atau juga bisa lewat siplahbelibeli.com. Untuk lewat website Cibas nanti bisa mengakses halaman order, lalu kita klik komputer based exam, lalu kita pilih jumlah klien yang kita butuhkan di lisensinya. Nah, nanti juga akan diinputkan database ID dan sistem ID dari instalasi CBS server yang kita gunakan. Nah, database ID dan server ID ini nanti bisa diperoleh di halaman basis data. Nah, ini contoh informasinya seperti ini. Ini nanti yang harus diinputkan di pemesanan lisensi di CBS server. Nah, setelah pemesanan kita lakukan dan sudah melakukan pembayaran, nanti kita akan menerima file lisensi penggunaan CBS server seperti ini. Nah, file lisensi inilah yang nanti harus kita masukkan ke aplikasi CBS server. Untuk memasukkannya, kita login ke aplikasi CBS server ya. Login, di sini loginnya harus pakai super admin Cibas. Loginnya Cibas, passwordnya adalah password yang saya gunakan. Lalu kita klik menu lisensi. Lalu kita klik ini, tambah lisensi. Nah, kita pilih file yang sudah kita terima. Biasanya kita kirim melalui email pada saat pemesanan. Nah, di sini kita pilih yang ini. Nah, apabila database ID dan sistem ID-nya ini sudah sesuai, nanti ada informasi nih, kode lisensi sudah diterima. Nah, apabila ini sudah berhasil, kita bisa memulai layanan CBS server. Setelah konfigurasinya kita atur dan lisensinya kita masukkan, barulah kita dapat memulai layanan CBS server. Nah, untuk memulai layanannya, kita klik tab CBS server, lalu kita pilih menu pemantauan. Nah, lalu kita tinggal klik tombol start server di sini. Nah, apabila semuanya berjalan dengan lancar, nanti di sini ada informasi Cibas CBS server telah aktif. Basis data terhubung ke alamat IP berikut. Terus untuk koneksi desktop nanti tersedia di alamat IP berikut. Nah, koneksi utama CB Android dan CB Web Client tersedia di alamat IP berikut. Nah, ini nanti bisa kita cek konfigurasi yang kita atur tadi dengan informasi yang kita lihat di sini apakah sudah sesuai atau belum. Karena nanti informasi ini yang akan digunakan oleh CB Editor dan CB Client ya untuk koneksi ke CBS server. Nah, di sini juga kita bisa melihat jumlah lisensi yang telah aktif. Di sini ada 1000 ya, dan sesi ujian offline-nya yang tersedia adalah 7500. Ini sesuai dengan lisensi yang kita pesan.